Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahman Abdulzati dengan NIM 240512040119 dari kelas TIA 2024 akan menjelaskan tentang proyek UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis platform, yaitu membuat website portofolio pribadi. Di sini saya akan menjelaskan dari kode HTML-nya dulu, akan mulai dari indeks HTML yang akan saya gunakan untuk halaman home. Untuk bagian pembukanya, menggunakan bagian pembuka HTML seperti biasa, itu doctype HTML, HTML lang n, database stem. Kemudian langsung masuk ke bagian head. Di metacarset UTF-8 ini mengatur karakter encoding ke UTF-8 agar semua simbol, huruf, angka, termasuk karakter bahasa lain supaya bisa tampil dengan benar. Kemudian meta name viewport ini digunakan agar tampilan website menjadi responsif saat digunakan pada layar HP dengan membuat lebar halaman mengikuti lebar layar perangkat. Kemudian pada bagian title, saya memasukkan home, Rahman Abdulzati, sebagai judul halaman yang akan tampil pada tab browser. Kemudian pada bagian link CDN CS Deliver Bootstrap ini menghubungkan file CSS Bootstrap dari CDN agar dapat menggunakan komponen dari Bootstrap siap pakai seperti navbar, card, grid, dan juga yang lain-lain. Dan untuk link style sheet ini menghubungkan file CSS untuk styling tambahan seperti warna, font, layout, dan lain-lain. Dan untuk link CDN.js ini karena digunakan untuk mengatur font pada bagian home. Kemudian pada bagian body, yang pertama ada nav class navbar, dimana membuat navbar dengan warna gelap, yaitu BG dark ini atau background dark. Kemudian dengan teks terang, navbar main dark, dan navbar expand IG, artinya navbar akan berubah jadi tombol hamburger pada layar kecil. Kemudian bagian A, class navbar brand, ref ini akan menampilkan logo atau nama pada bagian kiri dari navbar. Pada bagian button class navbar toggler ini akan muncul tombol menu seperti ikon garis 3 ketika digunakan pada tampilan mobile. Kemudian lanjut ke div class collapse. Ini berisi daftar menu navigasi yang bisa disembunyikan atau collapse jika digunakan pada layar HP. Di sini ada daftar menu seperti home, kemudian about me, favorites, dan juga kontak. Menu home di sini nav linknya kita buat aktif agar pada saat kita pilih back home, pada tulisan home-nya akan terdapat underline-nya atau garis bawah dan juga garis atas. Kemudian lanjut ke bagian section. Kita masuk ke bagian section. Section ini digunakan untuk membagi konten menjadi bagian tertentu, yang merupakan bagian utama berisi foto dan juga deskripsi. Nah, kelas container ini adalah kelas dari Bootstrap untuk memberi margin kiri dan kanan otomatis agar konten terpusat dan tidak terlalu mepet ke tepi layar. Kemudian di sini menggunakan style margin top 100px agar memberi jarak dari atas agar tidak tertutup oleh navbar yang posisinya adalah fixed top. Kemudian ID scroll spy heading 1 ini memberi identitas agar bisa dijadikan sebagai anchor target atau digunakan oleh fitur scroll spy dari Bootstrap. Kemudian pada div class call md8 ini membuat satu baris Bootstrap untuk menampung kolom di dalamnya. Untuk div class call md4 text center ini akan membuat kolom pertama berukuran 4 dari total 12 kolom grid pada Bootstrap. Di sini menggunakan text center agar semua isi di dalam kolom, termasuk gambar profil yang berada di tengah secara horizontal. Pada bagian img ini akan menampilkan gambar profil dengan file dari me.jpg. Dan dengan menggunakan round circle untuk membuat bentuk
gambar menjadi lingkaran sempurna. Dan AMD Float akan membuat gambar menjadi responsif, menyesuaikan dengan ukuran layar. Shadow ini akan menambahkan efek bayangan lembut agar gambar tampak menonjol dengan ALT Profile Picture supaya menampilkan teks alternatif jika gambar gagal dimuat, sekaligus membantu aksesibilitas. Kemudian pada bagian div, kelas colMD ini menutup kolom gambar dan juga membuka kolom kedua dengan ukuran 8 kolom dari 12 untuk teks deskripsi. Jadi totalnya 4 ditambah 8 sama dengan 12 kolom, sesuai dengan sistem grid dari Bootstrap. 4 dan 8. Kemudian masuk ke kelas FW Bold. Ini sini menggunakan H1 agar menampilkan teks utama dengan judul yang besar. FW Bold ini akan membuat teks menjadi tebal. Kemudian span class text danger ini akan memberi warna merah pada warna merah Bootstrap. Di Bootstrap danger adalah warna merah pada nama agar lebih menonjol. Kemudian dilanjutkan dengan nama Rahman Abraham. Dan masuk ke paragraf class. Sini untuk paragraf deskripsi singkat tentang diri yang menggunakan MT3 untuk memberi margin atas kecil agar tidak terlalu rapat dengan judul. Dan ini adalah isi dari deskripsinya. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu navigation card. Sini berada dalam section class. Section kedua yang berisi tentang 3 kartu, navigasi ke halaman about, favorites, dan juga kontak. Sini menggunakan MT5 untuk memberi jarak atas yang cukup besar antara hero section dan section ini. Untuk ID-nya menggunakan scroll by heading 2 sama dengan section yang sebelumnya untuk identitas section keduanya. Pada bagian div class, sini row G4 text center untuk membuat satu baris dengan kolom di dalamnya. Dengan G4 ini digunakan untuk memberikan jarak antar kolom sebesar 4. Kemudian text center ini agar teks dalam semua kartu bisa sejajar di tengah. Untuk card pertamanya itu about me. Pada call MD4 ini akan membuat setiap kartu menggunakan 4 kolom dengan 3 kartu sama dengan 12 total. Kemudian untuk card ini adalah komponen Bootstrap menampilkan konten bergaya kotak dengan menggunakan Shadow SM untuk menambahkan bayangan halus agar tampak terangkat ketika kursor diarahkan kepada kartunya. Untuk H-100 ini akan membuat tinggi kartu mengikuti tinggi tertinggi pada baris tersebut agar sejajar. Kemudian Overcard adalah kelas tambahan yang biasanya diatur pada CSS untuk memberi efek ketika kursor diarahkan ke kartu. Kemudian kelas FA Solid ini, FA User, akan menggunakan ikon user dari font Awesome. Untuk BTN Outline Danger ini adalah tombol dengan border merah dan efek hover merah solid. Untuk card keduanya yaitu card favorites, mirip seperti kartu pertama, hanya saja icon dan teksnya yang berbeda. Saya menggunakan ikon hati, yaitu FA Heart, digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang disukai. Kemudian untuk kartu ketiga yaitu kontak, sama juga mirip seperti dengan kartu favorite dan juga kartu pertama. Hanya saja di sini menggunakan icon envelope, kodenya yaitu FA envelope ini menjadi navigasi ke halaman kontak. Lanjut ke kode HTML untuk halaman about. Sini about.html. Untuk struktur datanya sama seperti HTML seperti biasanya, doctype HTML. Kemudian masuk ke bagian head-nya. Juga mirip seperti pada halaman sebelumnya, memakai UTF-8, meta name viewport. Di sini title-nya adalah About Me dan diikuti dengan nama. Link CDN Bootstrap untuk menghubungkan CSS dengan kode Bootstrap. Langsung saja masuk ke bagian body. Yang pertama ada navbar. Bagian ini biasanya sama seperti pada bagian index HTML.
Menggunakan kelas navbar navexpand lg navbar dark agar navbar ditampilkan dengan tema gelap dengan daftar menu. Navbar nav ini berisi home, about me, kemudian favorites dan juga kontak. Karena di sini berada di halaman about me, maka about me-nya nav link-nya akan dalam kondisi aktif. Dan masuk ke section profile atau about me dibagi dengan dua kolom. Yang pertama adalah container ini untuk membuat area konten dengan margin atas. Kemudian div class row untuk membuat baris grid. Kemudian sama seperti sebelumnya, yaitu div class call md4 text center digunakan agar kolom kiri sebagai tempat untuk foto profil. Isi dari foto profilnya dimasukkan di sini, img src ini. Kemudian kelasnya adalah round circle agar foto berbentuk lingkaran, dan juga fluid agar responsif. Kemudian pada div class call md8 ini akan berada dalam kolom kanan yang berisi tentang deskripsi diri saya, nama, ya, kemudian latar belakang. Lanjut ke bagian hobbies. Di sini menggunakan H2, judulnya menggunakan H2. Kemudian pada div class row ini akan menampilkan beberapa kartu. Yang pertama adalah berisi jogging, kemudian yang kedua berisi bermain game, yang ketiga menonton sepak bola, yang terakhir adalah menonton musik. Kemudian pada bagian skill, di sini saya menggunakan progress bar untuk menampilkan seberapa persen saya menguasai kemampuan pada keterampilan itu. Dan pada bagian footernya, di sini footer kelasnya adalah text center pj4 dengan full width dari kiri ke kanan layar. Kemudian lanjut ke bagian favorites, HTML. Sini adalah kode HTML untuk halaman favorites dengan struktur awal yang sama, doctype HTML. Kemudian headnya juga sama, hanya di bagian titelnya saja menjadi favorites, sama menggunakan CDN Bootstrap, kemudian style CSS dengan CDN JS font awesome. Dan pada navbarnya juga sama agar konsisten seperti pada halaman-halaman sebelumnya, dengan latar belakang gelap, kemudian logo. Sini saya menggunakan nama. Kemudian untuk UL kelasnya ini berisi link menuju ke halaman about, home, dan juga contacts. Dan masuk ke bagian section ini adalah. Kemudian pada bagian content favorite-nya, di sini container, div class containernya. Yang pertama saya isi dengan klub sepak bola favorit, kemudian yang kedua adalah makanan favorit, yang ketiga tempat favorit, dan yang keempat adalah band favorit. Masing-masing bisa dibuat dalam bentuk cards dari Bootstrap. Untuk bentuk cards-nya di sini saya juga mengambil kode dari Bootstrap. Untuk semua card-nya dibungkus dalam div class container mt5 dengan row g4. Sini. Kemudian untuk footer-nya sama seperti sebelumnya dengan full width dari kiri hingga ke kanan selebar layar. Kemudian kita lanjut ke bagian kontak. Untuk struktur awal dan juga headnya juga sama seperti sebelumnya, dengan titelnya menjadi kontak, sama seperti sebelumnya. Untuk bagian navbarnya atau ini menggunakan navbar expand, navbar dark untuk navbar agar terlihat pada mode gelap. Berisi link untuk mengarahkan ke halaman home, about, dan juga favorites. Dimana struktur ini adalah sama dengan halaman yang lain agar website terlihat konsisten. Kemudian pada contact section, pada bagian utama halaman, berada dalam section class container
dengan style margin top 100 px, di mana margin top ini ada digunakan agar konten tidak tertutup oleh navbar. Yang di dalamnya terdapat A1 class text center, adalah berisi tentang judul halaman, get in touch. Kemudian B class text center ini adalah deskripsi singkat ajakan untuk menghubungi aku melalui media sosial atau email di bawah ini. Kemudian lanjut ke form kontaknya untuk input nama email dan juga pesan di sini. Dan untuk struktur sosial medianya, saya menggunakan yang pertama adalah Instagram, kemudian saya mencantumkan link Instagramnya menggunakan href, dan link Instagram saya dengan kelas text danger, itu agar teksnya berwarna merah, akan menggunakan warna dari Bootstrap, dan ini adalah username yang akan muncul di bawah bagian bawah kartu Instagram. Untuk media yang kedua adalah email, dengan di sini hrefnya adalah mail to, kemudian nama emailnya sama seperti sebelumnya menggunakan text danger untuk memberikan warna merah. Dan ini adalah nama yang akan muncul di bagian bawah kartu. Ya, di sini yang Instagram menggunakan branch FA Instagram untuk memunculkan logo Instagram pada bagian cardnya. Untuk bagian yang email juga di sini menggunakan FA solid, FA envelope untuk memunculkan logo seperti amplop. Kemudian yang ketiga adalah GitHub. Di sini menggunakan FA branch, FA GitHub untuk menampilkan logo GitHub. Saya juga menyantumkan link GitHub saya dengan warna merah menggunakan text danger, menggunakan text decoration-nya none. Kemudian untuk yang selanjutnya akan WhatsApp dengan FA branch FA WhatsApp untuk menampilkan logo WhatsApp dengan link WhatsApp berwarna merah dengan decoration none. Untuk fotonya sama seperti bagian-bagian sebelumnya, itu full width, full layar dari kiri ke kanan, yang text center menggunakan border top berwarna merah dengan ketebalan 5. Kemudian lanjut ke style CSS, di mana style CSS ini saya menggunakan untuk style globalnya di sini untuk adalah digunakan untuk seluruh tampilan pada kodenya, seluruh tampilan pada web menggunakan font family yaitu Comic Sans, cursive, dan sans serif. Untuk transitionnya saya menggunakan background color 0,3 detik. Ini juga colornya juga sama 0,3 detik. Untuk navbar styling tambahnya di sini ada bagian navbar brand, menggunakan font size 1,5 rem, dengan letter spacingnya 2 pixel dengan warna merah. Untuk navlingnya saya mengatur posisinya menjadi relatif. Untuk font weightnya adalah 500 dengan marginnya 10 pixel. Transition 0,3 detik. Pada font weightnya akan mengatur ketebalan teks menu pada navbar. Kemudian margin ini memberi jarak antar menu. Kemudian transition ini akan mengatur animasi halus saat hover. Kemudian pada navlink aktif, pada menu halaman aktif akan diberi garis atas dan garis bawah berwarna merah. Untuk navlink aktif before, navlink aktif after. Before after ini adalah untuk kontennya di sini. Dan pada bagian positionnya saya atur menjadi absolute, dimana left-nya 0, right juga 0, height-nya adalah 2 pixel, dan dengan background berwarna merah. Dan untuk navlink before-nya, bagian top atau bagian atasnya adalah minus 8 pixel, dengan transform adalah scale X 0, dengan transition transform 0,3 detik. Dan pada navlink afternya, batas bawahnya adalah minus 8 pixel. Untuk transformnya sama, yaitu scale X 0. Untuk transisinya adalah transform 0,3 detik. Pada bagian navlink hover before, after, juga navlink active before dan afternya adalah ditransform dengan scale X 1. Untuk bagian hover cut ini
menggunakan transition transform 0,3 detik dengan box shadow 0,3 detik, yaitu ketika mouse diarahkan ke kartu, maka kartu akan bergerak naik ke atas dengan memunculkan bayangan. Sama seperti yang di bawah ini juga, hover ini akan mentransform saja min 5px, box shadow 0, 10, 20px, agar ketika mouse diarahkan ke kartu, maka mouse akan bergerak naik ke atas sedikit dan memunculkan bayangan di belakang. Kemudian pada footer ini menggunakan font size-nya adalah 0,9 rem dengan opacity atau kekurangannya adalah 0,9. Kemudian di sini data base template, base body PG putih dengan base body color-nya adalah hitam. Bawahnya adalah data template. Nah, per ini adalah agar ketika bergantian tema, dark atau light, bisa lebih stabil dan konsisten dengan bootstrap-nya. Dan untuk hobbies card ini, gunakan border radius sebesar 15 pixel dengan overflow hidden. Menggunakan box shadow agar menampilkan bayangan ketika diarahkan ke kartunya, menggunakan warna dengan warna RGB 04px dan 8px dengan transisi 0,3 detik dengan hovernya menggunakan transform skala 1,03. Untuk gambar pada hobbiesnya menggunakan Higgs 160 pixel dengan object feeds-nya adalah cover. Kemudian pada progress bar pada bagian skill, background color-nya adalah warna merah dengan font weight bold atau tebal. Lanjut ke bagian main JavaScript yang digunakan untuk mengatur mode light atau dark mode untuk mengganti tema website secara dinamis. Yang pertama adalah mengambil elemen tombol toggle tema di bagian const theme toggle sama dengan document.getElementById, di mana perintah ini akan mencari elemen HTML yang memiliki ID theme toggle atau tombol bulan atau matahari pada navbar. Kemudian elemen ini nantinya digunakan untuk mendeteksi apakah pengguna mengklik toggle tema atau tidak. Kemudian yang kedua, menambahkan event listener jika tombol diklik. Di sini theme toggle.addListener click function akan berfungsi ketika user mengklik tombol tersebut. Maka fungsi di dalamnya akan dijalankan. Kemudian tema akan berubah setiap kali tombol ditekan. Dan yang ketiga adalah mengambil nilai tema saat ini dengan let current theme dengan dokumen element get attribute HTML element.get attribute database theme, yang dimana dokumen elemen ini adalah elemen dari HTML, kemudian menggunakan atribut database theme agar untuk menyimpan tema aktif yang sekarang, apakah tema yang dark atau light. Kemudian nilainya akan disimpan di variabel current theme agar ketika berganti halaman temanya tetap tidak berganti-ganti. Dan untuk logika pergantian temanya, di sini if current theme, if local storage, get item, set attribute HTML.set attribute, set attribute database theme ini akan mengubah tema pada HTML. Kemudian Bootstrap 5 akan otomatis membaca atribut ini untuk mengganti warna pada seluruh halaman. Dengan theme toggle inner HTML ini akan mengganti ikon tombol yang sebelumnya berbentuk bulan akan menjadi matahari agar sesuai dengan temanya. Dan tampilan websitenya adalah seperti ini. Ini adalah bagian home. Sini berisi foto berbentuk round circle dari kode HTML sebelumnya. Kemudian berisi deskripsi diri. Sini ada kartu untuk pergi ke halaman-halaman selanjutnya menggunakan hovercard. Dimana ketika kursor diarahkan ke kartunya akan sedikit bergerak ke atas. Dan kita coba lanjut ke halaman About Me. Sini juga terdapat foto dengan bentuk round circle, kemudian untuk judul halamannya berwarna merah dan deskripsi diri di bawahnya. Kemudian My Hobby di sini juga memakai card
Dengan hover, ditambahkan dengan box shadow agar memunculkan bayangan dengan warna merah di belakangnya ketika kursor diarahkan ke kartunya. Dan untuk seal-nya di sini menggunakan progress bar agar bisa dilihat seberapa baik progres dari setiap skill-skill. Lanjut ke bagian favorit. Untuk my favorite things ini dengan judul berwarna merah dari text danger pada HTML sebelumnya. Di sini juga menggunakan kartu dengan hover dan box shadow warna merah untuk memberikan efek bergerak dan juga bayangan di belakang. Halaman yang terakhir ini adalah halaman kontak, menampilkan foto profil dan juga medsos yang bisa dikunjungi dengan menekan username yang ada di bawah ini. Contohnya adalah Instagram. Ketika dipencet akan langsung menuju ke halaman Instagram saya. Kemudian untuk mengatur temanya ada di sebelah sini. Di sini karena logonya terdapat gambar bulan, maka artinya bisa menggunakan temada. Jika kita tekan akan berubah menjadi gambar matahari dan mengubah temanya menjadi light atau putih. Setelah itu semua halaman akan berwarna putih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.